Baik, kita melanjutkan materi kita ya. Pada pertemuan ini kita lanjut kembali atau kita kembali materi kita. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membuat perpindahan halaman dengan menambahkan data. Contoh misalnya pada halaman pertama kita mengisikan nama misalnya ya. Mengisikan nama misalnya, kemudian setelah berpindah halaman kita ingin data yang kita isi atau kita ketik misalnya atau apapun itu bisa sampai ke sini. Katakanlah kita mengetik nantinya Adi gitu kan, maka ketika di next maka ada tulisan halo Adi ya. Ini kita mengambil contoh yang sederhana saja. Pada kenyataannya nanti atau dalam prakteknya bisa saja isian itu berupa teks atau combo box, drop down atau mungkin pilihan-pilihan yang lain seperti itu. Oke. Nah, kita tetap memodifikasi file kita yang sudah ada sebelumnya ya. Pada halaman pertama ya saya hanya menyampaikan poin-poin yang penting saja. Nah, sebelum kita mulai ini saya perlihatkan versi demonya. Misalnya nanti ada isian ya berupa teks, kemudian kita isi apapun itu ya, misalnya Adi ya. Kemudian ada tombol next, maka akan ada tulisan selamat datang Adi atau apapun yang kita ketik nantinya ya, itu akan muncul di halaman berikutnya seperti itu. Oke. Nah, perintah-perintah yang penting adalah yang pertama itu bagaimana cara kita menangkap atau bagaimana cara kita menampilkan ini dulu ya. Untuk menampilkan ini itu kodenya nanti bisa tinggal Anda copy paste saja. Itu ada di sini ya, text field. Jadi text field ini hasilnya seperti yang Anda lihat di sini. Nah, cuma ada yang baru di sini adalah kita akan menangkap atau mengambil nilai yang kita sudah ketikkan. Nah, di Flutter biasanya kita hubungkan dengan sebuah controller. Jadi konsepnya controller itu seperti, anggaplah ini isian teks ya, anggaplah seperti ini. Isinya apa gitu kan? Itu bisa dimanipulasi melalui sebuah controller ya. Kita bisa hapus, kita bisa tambah, kita bisa menangkap isinya ya. Walaupun dalam kasus ini kita hanya menangkap isinya saja. Jadi perhatikan bahwa ada dua sesuatu yang terpisah di sini ya. Ada teks yang menampilkan, kemudian ada controller yang bisa memanipulasi ya isi dari teks ini. Nah, makanya ketika ada hal yang bersifat manipulasi ya, bahkan untuk mengambil saja itu kita akan menggunakan sebuah controller. Makanya pada kode itu nanti kita akan tambahkan di halaman pertama ya, kita akan menambahkan ini ya. Ini bisa kita ubah sebenarnya, cuma saya ikut saja, kita ikut saja seperti ini. Jadi nama controller ini ya kita akan pasangkan pada teks. Jadi text field ya punya properti namanya controller. Nah, controller itu dipasangkan dengan nama controller yang sudah kita deklarasikan ya. Ini pembuatan objek sebenarnya. Nah, kemudian nama controller ini nanti akan kita ambil ya. Selanjutnya kita turun lagi ya. Jadi ketika tombol itu diklik ya, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya. Jadi saya ini semacam ini metode ya, metode yang isinya seperti ini, hampir sama dengan kemarin sebenarnya ya. Mana kodenya sama dengan kemarin. Nah, oke, ini dia ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini metode dipanggil, artinya ketika tombol diklik, ketika tombol ini diklik ya, tombol ini diklik, maka dia akan menjalankan fungsi seperti kemarin ya. Dia akan menuju ke halaman yang kedua dengan ini tadi, dengan isian nama diambil dari ini kan
sebuah teks kita mau ambil nilainya, nah, cuma kita tidak bisa mengambil langsung, dia dihubungkan dengan controller ini, controller. Nah, maka controller itu ya yang akan kita sebut ya atau tuliskan, kemudian ditambahkan titik teks ya. Oke, biasanya kalau dalam konsep OP ini nama objeknya, kemudian propertinya. Artinya secara yang kita lihat di sini adalah nama itu akan diisi dengan apa yang kita atau apa yang muncul di sini, seperti itu ya, apa yang muncul di sini. Nah, kemudian setelah di next maka dia akan menuju ke halaman berikutnya. Ini halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya kita akan ya menampilkan saja ya. Ya, yang kedua ini tidak berat, dia cuma menampilkan saja. Jadi poin yang penting yang kedua adalah kita menambahkan sebuah variabel ya, variabel nama. Kemudian nama itu dimasukkan dalam parameter second page ini ya, second page ini. Jadi ini dimasukkan ke sini ya, seperti itu. Karena pada awalnya ini tidak ada. Pada awalnya tidak ada. Ketika kita nambah di sini, ya masukkan ke sini seperti itu. Ini kemudian ini ada titik-titik, artinya ada kode di atasnya, ada kode di bawahnya. Kemudian kita dalam body itu ya, itu kita tambahkan teks karena kita akan menampilkan teks. Maksudnya ini kata selamat datang Rudy ini itu diambil dari sini ya, menampilkan teks selamat datang. Kemudian nama itu diambil dari sini, ini gitu kan. Nah, sedangkan ini itu merujuk kepada halaman sebelumnya ya, halaman sebelumnya, maksudnya ini ya. Nah, ini pun merujuk kepada di sini isian kita. Nah, seperti itu, sehingga hasilnya bisa seperti ini. Untuk kembali ke halaman utama itu konsepnya sama dengan yang kemarin ya, Anda lihat saja video yang sebelumnya. Semoga dengan konsep yang sederhana ini bisa membantu memahami konsep pengiriman data antar halaman ya. Nah, kalaupun ada yang kurang nantinya, penjelasan lebih jelas itu detail bisa Anda cari ya melalui AI atau melalui internet. Nanti Anda kembangkan sendiri. Sekira seperti itu. Terima kasih.